Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan pada kesempatan ini. Seperti yang dijadwalkan, kita lanjutkan mata kuliah industri pakan ternak dengan sub pokok bahasan pemilihan bahan pakan. Bahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam menyusun pakan ternak. Di awal ini kita coba mengelompokkan beberapa bahan pakan. Yang pertama hijauan kering atau dry forage. Semua hijauan pakan dan limbah pertanian yang dipotong dan dikeringkan yang mengandung serat kasar lebih dari 8% atau mengandung 35% dinding sel atau berdasarkan bahan kering. Hijauan ini rendah kandungan energinya karena tingginya kandungan dinding sel. Contoh misalnya high, bukan say halo, high. High ini adalah hijauan pakan yang dikeringkan, jerami padi, jerami kacang-kacangan, dan lain-lain. Itu bahan yang sering kita pakai untuk pakan ternak, terutama ternak ruminansia. Kemudian berikutnya hijauan segar, padang rumput, dan tanaman pakan. Kelompok ini terdiri dari hijauan yang dipotong atau yang dalam pada atau yang ditanam pada pengumbalan dalam keadaan segar atau kandungan airnya sangat tinggi. Ini beberapa contoh baik yang hijauan dalam bentuk rumput-rumputan atau dalam bentuk legume tentunya. Nah, yang berikutnya adalah silase. Di mata kuliah yang sebelumnya kita sudah jelaskan apa itu silase, terutama di hijauan pakan ternak. Nah, kelas ini terdiri dari hijauan yang telah mengalami proses pengawetan asam atau kita lakukan fermentasi, misalnya silase rumput, silase leguminosa, ataupun tidak termasuk silase ikan, biji-bijian dan umbi-umbian. Nah, ini juga bisa digunakan untuk bahan pakan. Kemudian yang berikutnya adalah pakan sebagai sumber energi. Produk ini mengandung protein kurang dari 20% dan kandungan serat kasarnya kurang dari 18%. Misalnya hasil liputan pabrik seperti di dedak halus, onggok, tetes, dan umbi-umbian. Kalau kita di Bengkulu sekarang itu bisa menggunakan beberapa hasil liputan dari limbah sawit, misalnya bukil sawit, bubur sawit, ataupun coklat, pot coklat, dan lain-lain. Nah, berikutnya sumber vitamin. Bahan yang mengandung vitamin yang tinggi seperti vitamin A, D, E, atau dari sumber pakan itu sendiri juga banyak mengandung vitamin. Bisa juga ditambahkan dalam bentuk sintetis yang sengaja kita tambahkan untuk meningkatkan kandungan nutrien yang ada di dalam ransum yang kita susun. Kemudian selanjutnya adalah aditif, suatu bahan atau kombinasi bahan yang biasa digunakan dalam campuran ransum, digunakan dalam jumlah sedikit untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya memacu pertumbuhan, meningkatkan kecerahan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh antara lain adalah bisa dalam bentuk antibiotik, hormon, probiotik, pewarna, rasa, dan lain-lain. Nah, yang harus hati-hati ini pembagian hormon dan antibiotik karena bisa berdampak yang kurang menguntungkan kalau dia masih tertinggal di produk
tersebut. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui ada beberapa istilah, aneka ragam istilah dalam pakan. Dalam ilmu pakan ternak ini banyak istilah yang perlu diketahui untuk mencegah terjadinya salah pengertian ya, yang akan berakibat tidak efisiennya program pemberian pakan. Nah, apa akibatnya kalau misalnya pemberian pakan ini tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, maka timbullah kerugian finansial dapat muncul ya, akibat program pemberian pakan untuk tujuan pemeliharaan yang salah. Karena kita sudah jelaskan di awal bahwa hampir 70-80% itu pemeliharaan atau produksi itu bergantung pada pakan. Kematian ternak karena keracunan misalnya, hal ini bisa terjadi karena ketidaktahuan. Istilah umum dalam perdagangan yang terutama pada bahan pembuat premix, di mana penggunaan bahan tersebut perlu mendapat perhatian khususnya terhadap kandungan zat-zat yang sifatnya membahayakan dalam dosis yang berlebih. Misalnya ada beberapa cara untuk meningkatkan potensi pakan limbah, misalnya jerami padi bisa kita menggunakan amonia dengan cara amoniasi misalnya. Nah itu kita harus tahu seberapa besar kita tambahkan, jangan sampai hal ini bisa menimbulkan masalah atau keracunan. Atau kita menggunakan limbah pakan ya dari perkebunan, nah itu juga disinyalir juga logam beratnya sudah mulai muncul di situ, dan itu harus diwaspadai jangan sampai nanti hasil atau begitu diberikan ke peternak atau diberikan ke ternak itu bisa menimbulkan masalah. Nah, ada istilah feeds adalah bahan pakan yang dimakan oleh ternak yang mengandung energi dan zat-zat gizi. Bahan pakan ini terdiri dari air dan bahan kering, sering disingkat BK. Bila kita telusuri dari kita telusuri lagi secara laboratorium atau kita analisis di laboratorium, bahan kering ini terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik. Kemudian apa itu bahan organik? Bila kita pecah lagi secara kimiawi, terdiri dari protein, lemak, serat kasar, bahan ekstrak tanpa N atau BETN. Sedangkan bahan anorganik yang dimaksud adalah baru seperti di dalamnya terkandung bahan atau mineral, misalnya kalsium, fosfor, magnesium, kalium, natrium, dan lain sebagainya. Sementara itu, kandungan bahan organik ini dapat diketahui dengan melakukan analisis proximal dan analisis terhadap vitamin dan mineral untuk masing-masing komponen vitamin dan mineral yang terkandung di dalam bahan dilakukan di laboratorium dengan teknik dan alat yang spesifik. Sering sebelum misalnya di industri pakan itu, sebelum kita gunakan pakan itu, ya biasanya mutlak dilakukan analisis untuk mengetahui sebetulnya bahan pakan itu kondisinya bagus, kualitasnya bagus, atau sudah tidak memenuhi syarat. Nah ini menjadi cara yang baik untuk kita lakukan analisis. Kalau tadi kita bahas ya, mungkin feed additive ini lebih spesifik ya. Antibiotik yaitu suatu obat yang disintetis atau sediaan obat yang dibuat dari sediaan yang disintesis oleh suatu mikroorganisme yang mempunyai kemampuan dalam konsentrasi tertentu untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Dalam
kondisi tertentu, misalnya ternak lagi sakit atau kurang bagus, kurang mendukung, itu mungkin bisa kita gunakan, ataupun kalau bisa kita upayakan yang lain. Ya. Jadi bahan aditif yang lain yang kira-kira tidak berbahaya. Dalam artian antibiotik ini adalah jalan terakhir, emergensi misalnya, kalau tidak ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk tambahan pada pakan kita. Kemudian penggunaan antibiotik ini harus berhati-hati dalam pakan ya. Kalau kita campur dengan pakan, terutama untuk ternak ruminansia dan ruminansia. Karena dalam sistem pencernaan ternak akan membentuk residu, dan bahkan beberapa penelitian itu sudah sampai ke produk daging dan telur ataupun yang lain produk dari ternak yang apabila termakan oleh manusia akan terjadi keracunan antibiotik atau terjadi kekebalan yang menyebabkan kebalnya terhadap dosis yang akan diberikan ketika si orang tersebut atau konsumen tersebut itu mengkonsumsi ya. Nah ini yang berbahaya. Kita tidak menginginkan produk kita itu berbahaya ya, walaupun sedikit akumulatif itu juga bisa menimbulkan masalah pada konsumen tentunya. Nah, kita harapkan ya kita menggunakan antibiotik itu dengan arif dan bijaksana, jangan sampai menimbulkan permasalahan baru nanti di produk ternak kita. Nah, berikutnya itu ransum. Apa itu ransum? Yaitu pakan yang kita sediakan untuk memenuhi kebutuhan ternak selama 24 jam. Ya, kalau kita lihat industri peternakan atau perunggasan, kita sering pakai lampu seterang-terangnya. Itu apa? Supaya aktivitas mereka itu ya makan sehingga meningkatkan produktivitasnya. Ransum ternak unggas dan ternak ruminansia sangat amat berbeda ya. Karena kita tahu ya perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam sistem pencernaannya ya. Jadi yang satu monogastrik ya, satu poligastrik. Ternak ruminansia sistem pencernaannya memiliki kemampuan bahan pakan yang mengandung atau mempunyai kemampuan merombak bahan pakan yang mengandung serat tinggi menjadi produk berupa daging dan susu. Ya, jadi ternak ruminansia itu bisa kita berikan hijauan pakan yang memang seratnya tinggi, ya. Jadi tidak masalah karena kita tahu sistem pencernaannya memang didesain untuk mencerna pakan yang tinggi serat pasar. Alat pencernaan ruminansia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu rumen, ya, retikulum, omasum, dan apomasum. Yang paling besar volumenya dan aktivitas perombakan pakan itu di bagian rumen. Ini secara gambaran kasar ya tentang alat pencernaan ruminansia. Ini juga sistem pencernaan ruminansia secara khusus terlihat ya bahwa rumen menunjukkan bagian yang paling besar dari bagian alat pencernaan di dalam ternak ruminansia. Pada bagian ini tumbuh dan berkembang biak mikroba atau bakteri, protozoa, fungi, dan virus yang bertanggung jawab merombak bahan pakan menjadi bagian yang mudah diserap untuk produk ternak ruminansia. Bisa di-refresh kembali, Anda pernah mungkin membaca atau dari mata kuliah yang sebelumnya itu bahwa produk fermentasi ini ya, ternak ruminansia itu akan dihasilkan berupa VFA
asid ya, yang terdiri dari asam asetat atau asam butirat dan asam lain yang penyertanya yang sebagian nanti dimanfaatkan atau secara besar dimanfaatkan oleh ternak ruminansia untuk energinya. Nah, ini langsung sapi perah dan potong terdiri dari hijauan pakan dan konsentrat. Kita lihat misalnya kalau ke tempat ternak peternakan ya, kita lihat mereka dikasih hijauan dan pakan yang konsentrat yang diberikan secara kafetaria ya, diberikan secara ini ya ad libitum, namun susunan ransumnya sudah sedemikian rupa ya, disusun sehingga efisien ya. Jadi diberikan termasuk airnya ya, diberikan ad libitum untuk peternakan sapi baik sapi potong ataupun sapi perah. Sebenarnya pakan utama sapi adalah hijauan sebagai sumber energi untuk menunjang kehidupannya. Jika hijauan yang tersedia memiliki kualitas yang baik, maka produktivitas ternak bisa atau bisa maksimal ya. Sebaliknya kalau misalnya hijauan pakannya tidak berkualitas, maka akan berdampak pada produktivitas ternaknya menjadi tidak optimal. Kalau misalnya berbicara kondisi hijauan di Indonesia yang secara umum kualitasnya masih rendah. Hal ini ditandai dengan rendahnya kandungan protein, tinggi ligninnya, ya, dan rendahnya nilai pencernaannya. Hal ini ada beberapa yang bisa menyebabkan hal ini terjadi, diantaranya dengan dua musim ya, yang ada di kita. Dua musim ini ternyata dari hasil penelitian itu bisa menimbulkan kehijauan itu cepat matang. Jadi proses terjadinya ikatan antara lignin dan selulosa itu bisa lebih cepat ya. Ikatan lignoselulosa dan ini susah dicerna oleh ternak ruminansia. Kemudian bila kita akan merencanakan sapi dengan tingkat produksi susu yang tinggi, kemudian pakan sapi harus dikombinasikan antara hijauan dengan konsentrat ya. Jadi kita tahu bahwa tidak cukup ya kalau misalnya kita memelihara sapi perah ya, dengan produksi yang sangat tinggi, misalnya satu hari itu produksinya sampai 30 liter misalnya, itu menuntut pakan dengan protein energi ya yang cukup tinggi untuk mendukung produksi tersebut. Kalau misalnya kita tidak buat dengan kondisi pakan yang baik, maka bisa menimbulkan masalah nantinya. Maka produksi susunya juga akan menjadi turun. Konsentrat sapi sudah dikenal para peternak sapi untuk produk yang dihasilkan pabrik pakan. Konsentrat ini dibuat dari 2 atau lebih bahan hasil ikutan pabrik atau limbah pabrik atau produk pabrik ya. Kandungan proteinnya biasanya berkisar antara 14 sampai 17% ya. Tergantung tadi status produksi sapi perahnya misalnya ya. Atau kalau untuk sapi potong itu mau pertumbuhan atau pertambahan bobot badannya berapa ya. Nah, dengan kandungan TDN dengan kisaran 65 sampai 70%, dilengkapi dengan vitamin dan mineral. Nah, kemudian konsentrat ini biasanya diberikan sebagai pakan tambahan setelah diberi rumput ya, atau hijauan. Ya, hijauan ya bisa dicampur dengan legium nantinya. Karena
Karena kita tahu rumput-rumputan itu atau hijauan yang baik itu kalau misalnya dikombinasi tidak hanya dari jenis rumputan, tetapi bisa kita menggunakan legume, baik legume yang rapat atau legume dasar pokok. Selanjutnya adalah konsentrat unggas, biasanya disebut ransum. Konsentrat ini dibuat untuk berbagai jenis dan protein hidup ternak unggas, ya. Ada fase di awal misalnya, ya, fase starter, fase grower, atau kalau untuk bertelur itu fase layer, itu disesuaikan, disusun sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. Yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan ransum konsentrat ini adalah kandungan asam-asam amino esensial. Misalnya kualitas protein, hal ini dikatakan unggas tidak mampu memenuhi kebutuhan bila tidak tersedia dalam ransum. Ini yang harus diperhatikan, ya. Jadi asam amino esensial ini sering kita rekayasa, ya, dengan menggunakan sumber protein hewani. Karena kita tahu rata-rata sumber amino, asam amino esensial ini kita dapatkan dari produk hewan, ya. Misalnya dari tepung ikan atau tepung yang berhubungan dengan sumber protein, ya, protein hewani. Kalau sekarang kemarin kita coba itu juga tepung maggot, ya. Tepung maggot itu cukup bagus untuk ternak unggas sebagai pengganti tepung ikan. Sistem pencernaan ternak unggas tidak mampu memanfaatkan hijauan sebagai makanannya. Jadi ini mutlak untuk unggas itu biasanya kita berikan adalah sumber yang atau sumber atau bahan pakan yang seratnya tidak terlalu tinggi. Demikian yang bisa disampaikan pada perkuliahan hari ini. Wassalam dan terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.